eee, keperluannya adalah masing-masing karena memang beberapa materi agak kesulitan ya kalau kita lihat di materi yang saya nanti karena berhubungan dengan beberapa yang sifatnya untuk guru gitu ya. Tapi nggak ada salahnya nanti kita bahas bersama-sama jika memang waktunya nanti insya Allah sampai 2 jam kita bisa untuk lebih apa ya lebih jelas gitu ya. Oke, yang pertama saya mau share screen dulu ya tentang oke ini ada kelihatankah? Minta tolong ada satu yang bisa bersuara. Iya. Kelihatan, kelihatan. Oke, sip ya. Jelas, Bu? Iya. Kok saya mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kali misalnya agak sedikit delay ya, karena memang di sini beberapa hari saya udah berupaya pakai modem lain, nggak pakai yang di rumah, jadi mudah-mudahan bisa apa ya namanya ya, bisa lancar ya. Soalnya ini nggak tahu saya di Depok atau gimana nih agak kurang ini berapa hari ini 2 hari lah kalau nggak salah jadinya sedikit ini. Oke, saya mau menjabarkan tentang apa sih sebenarnya homeschooling gitu ya. Karena kebetulan saya kenapa memilih jalur homeschooling, seperti saya ada beberapa mungkin teman-teman tahu kalau saya mempunyai pengalaman menghomeschooling-kan ketiga putra saya. Jadi kebetulan anak-anak saya adalah berkebutuhan khusus tiga-tiganya. Yang pertama ADHD, yang homeschoolingnya itu pada saat SMA, kemudian autistik itu dari mulai dia harus sekolah sampai sekarang dia memang dia memang ini homeschooling dan kami memutuskan saya dan kami memutuskan untuk tidak di homeschooling-kan. Jadi maksudnya tidak pakai ijazah ya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu tidak memakai ijazah. Oke. Mohon maaf yang untuk kita mulai di mute dulu ya. Nanti Bu, ini mute all aja, Bu. Mute all. Oke, sebentar. Jadi minta tolong kalau ini kebetulan nanti saya nggak sempat untuk nge-mute ya. Jadi minta tolong teman-teman yang baru gabung untuk silakan di-mute supaya tidak terganggu teman-teman. Oke, saya jelaskan itu sebagai prolog ya. Satu lagi anak saya yang Asperger juga mengikuti homeschooling di saat SMP. Jadi kami praktis tiga-tiganya mengikuti homeschooling walaupun yang bungsu itu melanjutkan dengan sekolah formal pada saat SMA. Jadi kebetulan anak saya yang pertama homeschooling masa SMA selama 2 tahun, kemudian mengambil jurusan IPS, kemudian meneruskan kuliahnya lagi bisa mengikuti waktu itu ikut ke SMPTN ya saya nama bahasanya beda-beda ya. Nah, itu bisa mengikuti itu, kemudian sampai terakhir dia lulus di Fakultas Sastra Jepang di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kalau anak saya yang memang Faiz itu unschool, ya, istilahnya tidak diikut sertakan di dalam ujian-ujian yang seperti teman-teman yang lain ikut gitu di sekolah karena kebetulan saya punya sekolah. Nah, kalau yang untuk yang anak saya yang terakhir adalah bisa mengikuti SMA umum setelah dia homeschooling SMP-nya dan bisa kuliah juga di perguruan tinggi swasta dan lulus alhamdulillah selama 3,5 tahun yang cum laude juga dan akhirnya sudah bekerja sudah hampir 1 tahun. Jadi praktis usia 21 tahun sudah lulus dari sekolah. Oke, saya hanya menggambarkan apa sih yang menjadi ketertarikan saya dengan homeschooling pada saat itu. Jadi apapun
alasan yang diberikan orang tua, entah itu pada masa pandemi sekarang seperti sekarang ini, ataupun karena kita memang ada permasalahan. Kalau saya kebetulan kalau saya berteman dengan yang lain ya, mereka tuh kebanyakan orang tua yang apa, oh sayanya lebih bagus anak saya homeschooling. Tapi kalau saya jujur ya, saya jujur tapi bagaimanapun juga saya memikirkan hal yang lainnya gitu ya. Jadi anak saya memang memilih homeschooling pada saat itu dibully selama 3 tahun karena yang pertama itu membela temannya yang Asperger gitu di sekolah gitu. Jadi yang sampai dia bilang sampai mau bunuh diri lah, melompat ke lantai 2 gitu karena dibully. Akhirnya anak saya dibully juga sama mereka gitu, sama teman-temannya. Sampai akhirnya di mana anak saya tidak berani untuk pergi ke sekolah. Jadi melewati jalanan sekolah saja pada saat dia lulus itu dia sudah sampai muntah. Sampai akhirnya saya apa ya namanya ya, membebaskan mereka untuk memilih, ya sudahlah kalau memang mereka mau, tapi dengan konsekuensi yang kita terima. Nanti ada beberapa nih pengalaman saya, ya ada beberapa pengalaman saya yang saya tuangkan di dalam materi ini, dan ada beberapa yang saya cantumkan pada saat saya melihat definisi daripada kondisi materi-materi homeschooling. Karena saya mengikuti materi ini selama 2 tahun di beberapa homeschooling yang ada di Indonesia. Oke, kita pertama yang akan saya bahas adalah pemahaman dari homeschooling itu sendiri. Jadi satu pilihan ya, bentuk belajar tanpa sekolah yang berbasis keluarga. Jadi kalau kita nyatakan bahwa namanya belajar itu dengan sekolah, itu sama sekali tidak benar. Belajar itu di mana saja. Belajar itu kapan saja. Belajar itu dengan siapa saja. Jadi yang namanya belajar bukan notabene adalah milik sekolah. Itu yang perlu dicantumkan oleh kita sebagai orang tua, bahwa mindset kita harus diubah, gitu ya. Mindset kita harus diubah bahwa yang berhak untuk mengajar adalah guru, bukan seperti itu. Justru kita adalah orang tua yang tahu dan paham tentang kondisi anak kita sendiri. Nah, karena pilihan ya, jadi bukan berarti setiap keluarga wajib menjadi homeschooler. Ada beberapa teman saya menyatakan, kamu sanggup ya kalau kamu itu menghomeschoolingkan anak gitu. Ya kalau saya merasa bahwa saya memang harus sanggup karena memang kondisi anak saya seperti itu. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan saya harus berpikir secara secara cepat gitu ya pada saat itu, agar anak saya terselamatkan dari segi psikologisnya. Daripada saya memaksakan anak saya untuk tetap sekolah tapi penuh dengan kekhawatiran atau penuh dengan stres ya, atau paranoid segala macam, itu yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi saya memilih homeschooling seperti itu untuk supaya Oke, kenapa disebut sebagai homeschooling adalah karena dari segi bahasa KBBI menyatakan sekolah rumah gitu ya. Notabene kalau sekolah rumah adalah orang tua sebagai penyelenggara ya. Jadi belajar yang dilakukan oleh orang tua adalah sebagai penyelenggara. Bagaimana Bu kalau misalnya homeschooling itu dilakukan oleh guru yang kita bayar datang ke rumah? Itu nggak apa-apa. Ada beberapa teman saya waktu saya mendirikan homeschooling di tahun 2007, itu awal-awal sedang boomingnya homeschooling di Indonesia gitu ya, waktu itu Kak Seto sedang banyak sekali memberikan masukan-masukan di dalam televisi waktu itu, dan saya sempat ke homeschooling yang di Jakarta. Waktu itu jumlah muridnya nggak begitu banyak ya, masih 1-2. Kebetulan beliau menghomeschoolkan anaknya berjumlah 5 orang, jadi beliau tidak menyongkolkan anaknya. Nah itu di situ saya melihat bahwa memang keluarga yang lebih berperan di dalam pembuatan program untuk anaknya. Nah, sebagai penyelenggara, notabene pasti orang tua yang memikirkan siapa sih yang mengajarkan. Kalau saya, kebetulan yang mengajarkan adalah saya sendiri. Nah, kalau suami adalah mengajarkan dari sisi bahasa. Kebetulan kalau suami adalah hati-hati nanti. Kalau suami adalah kebetulan mempunyai kemampuan untuk berbahasa Inggris ya. Kebetulan beliau juga sebagai penerjemah dan bekerja juga di kedutaan sekarang.
Nah, jadi ada beberapa pembagian-pembagian tugas yang saya berikan kepada suami yang sebatas beliau mampu untuk mengerjakan. Selebihnya adalah bagi saya. Nah, karena kebetulan anak saya yang SMA ini yang memilih IPS, saya sempat bingung karena saya adalah jalurnya jalur IPA. Yang akhirnya saya diberitahu oleh suami bahwa ya minta aja sama anak-anak bahwa mereka harus membaca pelajaran apa yang harus diujikan. Nah, pada saat saya memberikan suatu program, nah anak saya adalah ADHD. ADHD adalah anak yang kemampuan ya kebetulan anak saya kemampuannya itu di bidang auditori. Jadi pada saat dia menghafal buku sebegitu banyaknya karena kalau SMA kalau nggak salah antara 7 ke 9 ya yang di materi yang diujikan, saya memilah satu-satu buku itu dan yang saya bacakan gitu. Jadi saya memberikan satu resume. Jadi yang belajar itu adalah saya. Gitu. Saya memberikan satu resume yang saya berikan kepada anak mendengarkan dan saya kemudian saya evaluasi di dalam setiap akhir pelajaran yang saya berikan. Resumenya itu, evaluasinya itu dalam bentuk pertanyaan secara verbal. Saya tanya kepada dia dan dia akan menjawab. Kemudian nanti kita kumpulkan secara tertulis pada evaluasi akhir bulan, yaitu secara soal-soal tertulis. Saya tidak memberikan multiple choice. Karena saya pengen anak ini belajar bagaimana menuangkan pembelajaran itu bukan sekedar menebak gitu loh. Saya pengen tahu ini anak ini paham nggak ya dengan apa yang diajarkan oleh saya dengan secara verbal, dengan secara direkam ataupun dia jadi akhirnya dia hanya mendengar. Nah, evaluasi ini saya kumpulkan yang nantinya adalah bagian dari portofolio yang harus orang tua punya. Nah, nanti materinya ada di bagian ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti ada beberapa dari beberapa materi yang saya jelaskan, saya nanti langsung jeda dulu untuk meminta orang tua bertanya ya. Nanti ada beberapa yang saya harus berikan. Oke, ini ada istilah after schooling adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang anak di luar sekolah. Yang sebelumnya itu anak mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang di sekolah. Jadi kayak les gitu loh kalau kita bicara. Jadi kalau atau ada terapi yang menyarankan remedial itu untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau after schooling itu kita belajar sesudah anak itu mengikuti pembelajaran di sekolah itu namanya after school. Bukan lagi homeschooling. Jadi ada pertanyaan waktu itu yang sampai ke saya di Japri, Bu Eni kalau misalnya nanti paginya nih anak saya kan pulangnya jam 10. Gimana kalau homeschooling lagi? Oh, itu bukan homeschooling, Bu. Itu namanya ibu les. Jadi itu bukanlah bagian daripada homeschooling, ya. Terus yang kedua, flexi schooling. Anak yang menginduk ke satu lembaga yang menyediakan layanan tutor. Anak masuk sekitar 2-3 hari dalam seminggu ataupun tiap hari dan mengikuti program yang disediakan oleh lembaga tersebut. Nah, ini pernah terjadi pada sekolah saya ya yang pada saat 10 tahun saya sempat punya sekolah untuk anak autistik selama 10 tahun dari tahun 2009 sampai sekarang sekolahnya masih ada tapi saya keluar dari sekolah itu sampai 2019. Jadi praktis 10 tahun saya punya sekolah. Sebenarnya permasalahannya sih bukan karena saya masalah sekolah, karena kebetulan sekolah itu ada kita bentuknya formal sebenarnya, hanya saja persyaratan untuk izin itu tidak tidak bisa. Jadi saya ada sekitar tahun 2015 ada tawaran untuk dibikin legalitas secara untuk homeschooling kami ikut. Tapi ternyata di situ kami juga bingung gitu ya. Karena ada sebagian besar ternyata murid-murid saya itu tidak mampu untuk kejar paket. Jadi yang dari 35 hanya 8 anak yang bisa mengikuti kejar paket, selebihnya adalah anak yang tidak bisa. Yaitu notabene adalah anak yang mengikuti ujian SLB. Nah, ini namanya flexi schooling, masuk ke area non formal. Oke, ya, nanti saya jelaskan apa sih istilah-istilah non formal, informal segala macam. Nah, ini ada beberapa alasan alasan yang kenapa kita memilih homeschooling. Banyak sekali alasan-alasan yang saya temui. Kebetulan saya berteman dengan seseorang flexi school ya, kebetulan tahfiz Quran. Saya bertanya, Bapak memang memerlukan ujian paket kah? Karena kan Bapak nanti rencananya katanya anak-anak akan dikirim ke daerah-daerah
Saudi Arabia gitu ya, atau di pokoknya sekolah agama lah gitu di Madinah atau manapun. Ternyata ada beberapa negara yang memang membutuhkan ijazah dari Indonesia. Beda kalau ada beberapa negara yang tidak membutuhkan. Jadi ya tidak semua mutlak anak-anak homeschooler itu bisa mau mengikuti kejar paket. Karena tergantung dari dia. Apakah dia mau melanjutkan sekolahnya di Indonesia? Kalau di Indonesia sudah pasti harus mengikuti. Karena persyaratan itu adalah lulus paket A, paket B, paket C gitu ya. Nah, tapi kalau ada beberapa negara yang tidak memerlukan atau tidak diterima kejar paket ini, maka dia akan mengikuti ujian yang ada di negara tersebut. Ya, saya sebaik lagi. Alasan kenapa keluarga memilih homeschooling, ada yang memiliki ideologis dalam mendidik anaknya. Mereka memiliki visi misi yang berbeda dengan sistem sekolah yang ada. Nah, itu yang tadi saya bilang. Contohnya ada keluarga yang ingin anaknya habis Quran. Jadi dia setiap hari anaknya terus diberikan materi-materi Al-Quran yang ada beberapa orang tua yang akhirnya untuk materi sekolah itu dipadatkan di kelas 3 atau di kelas 2. Jadi anak-anak belajar di materi itu di kelas 2 dan kelas 3 agar anak bisa mengikuti ujian kesetaraan. Jadi aslinya itu di apa ya? Di tahun pertama anak itu apa ya namanya? Dimodalkan atau dibekali dengan benar-benar apa ya? Keagamaan ya. Jadinya tidak apa namanya? Tidak dicampuri dengan kegiatan akademik. Nah, yang kedua yang biasanya disebabkan karena satu keadaan ya. Ayah yang berpindah tempat, anak yang secara kondisi tidak memungkinkan. Kemarin ada yang bertanya pada saat saya berkumpul dengan para homeschooler, saya bingung anak saya ini sebenarnya secara kognitif itu bagus. Tapi anak ini sakit-sakitan gitu loh. Anak ini sakit-sakitan yang akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kalau sekolah memang saya akui di mana-mana sekolah untuk apa ya namanya untuk kehadiran itu sangat dihitung karena nanti akan masuk ke area persyaratan ujian akhir. Nah, jadi tolong ini perlu di apa ya namanya perlu dilihat kalau kondisi seperti itu ya mau tidak mau orang tua harus memilihnya di homeschooling. Nah, itu beberapa kondisi yang saya temui di teman saya. Ya, jadi ada hal seperti itu. Oke. Apa sih legalitas homeschooling di Indonesia? Di Indonesia dipakai dengan istilah pendidikan informal dan sekolah rumah. Jadi homeschooling namanya adalah informal dan sekolah rumah. Di Indonesia itu sendiri tercantum dalam nomor 20 tahun 2003 ada 3 kategori. Nah, ini yang perlu dijelaskan ya kepada orang tua bahwa ada formal yaitu seperti TK, SD, SMP, SMA, universitas. Itu adalah formal. Ya. Alia apa namanya? Itu adalah formal. Kalau dulu Alia itu masuk ke dalam departemen keagamaan gitu ya. Nah, ini sekarang TK, SD, SMP itu masuk ke area formal. Bagaimana dengan formal? Dengan non formal? Salah satu non formal adalah atau namanya PNF, itu ada dulunya PNF, pendidikan non formal. Sekarang diganti menjadi PAUD dan Dikmas. PAUD tahu sendiri ya, pendidikan untuk sekolah anak-anak TK ya yang memang untuk apa sih namanya setara dengan TK yang suka ada di beberapa daerah gitu ya yang saya pernah jumpai itu biasanya ada beberapa dalam kecamatan malah lebih banyak PAUD dibandingkan TK. Nah, di situ ada beberapa lagi masuk area pendidikan masyarakat yaitu pesantren, ada kursus atau LKP, kemudian sanggar kegiatan belajar atau SKB, dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Nah, ini yang terakhir ini, PKBM ini banyak sekali peminatnya karena kebanyakan homeschooler itu mengikuti ujian di sini di PKBM. Gitu ya. Kalau sanggar kegiatan belajar jarang orang mendengar. Saya juga belum secara apa ya, secara detail untuk menggambarkan SKB seperti apa. Gitu. Apakah sama dengan PKBM? Saya belum bisa menjelaskan hal ini.
Nah, ini kursus atau EKP itu biasanya kayak seperti lembaga kursus bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kita harus lebih kepada bagaimana anak itu bisa mengikuti bagian-bagian yang diberikan oleh satu lembaga. Nah, di sini inilah di informal ini atau homeschooler, pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi berbasis pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi kalau ada yang menyatakan homeschooling tapi dengan area non formal, ini sangat-sangat maaf ya, saya agak sedikit sensitif dibicarakannya, tapi bukan berarti saya saya seperti menyalahkan, tidak, tapi ini yang sering dipakai oleh beberapa sekolah yang menggunakan kata-kata homeschooling. Karena dari orang-orang homeschooling itu tidak mau orang-orang dari lembaga yang bersifat non formal menggunakan daripada homeschooling atau informal. Karena memang saya menghadapi menjalankan sendiri, saya agak bingung karena masalah legalitasnya. Legalitas akhirnya kembali lagi kalau lembaga yang mengusung pendidikan sebatas tanda kutip homeschooling itu, kita akhirnya mengacu kepada ke PKBM. Jadi kalau memang ada lembaga yang mau mendirikan beberapa yang sifatnya kayak homeschooling gitu ya, lebih baik saya sarankan bentuknya adalah berbentuk PKBM. Di PKBM ini sendiri kita mempunyai sistem akreditasi. Jadi kayak sekolah. Saya pernah mengikuti akreditasi yang memang berat sekali ya. Ada beberapa modul yang harus kita persiapkan. Saya sampai setengah, akhirnya saya batal gitu ya. Karena kondisi pada saat itu saya masih agak ragu. Kenapa ragu? Karena dulu ada persyaratan kalau kita mendirikan PKBM, saya nggak tahu sekarang mulai apa enggak karena saya belum dapat ilmu, belum dapat infonya. Kalau dalam satu level 20 anak si PKBM itu bisa menyelenggarakan sendiri. Tapi kalau kurang dari 20 anak yang di PKBM itu harus mengikuti PKBM lainnya. Itu waktu itu persyaratan seperti itu salah satunya. Tapi bisa lihat nanti bisa di Google aja ya kalau kita memang penasaran dengan PKBM ini. Oke, di sini ada pelaksanaan informal atau untuk homeschooling. Di sini ada di Permendikbud 129 tahun 2014. Dan diterjemahkan adalah homeschooling adalah sebagai sekolah rumah. Maaf saya tadi berulang-ulang sampai berapa kali ya. Dan homeschooler itu adalah pesekolah rumah. Kalau minta tolong orang Bapak Ibu untuk melihat 129 ini ya. Salah satu yang memberatkan homeschooler itu adalah salah satunya izin ya. Saya pernah mengalami saya punya teman, dia homeschooling tunggal dan dia sampai di mana sudah menyatakan dia kebetulan anaknya lumayan banyak ya, sekitar 5 atau 6 atau 7 ya, saya juga lupa. Dan dia ingin rumahnya itu jadikan homeschooling. Jadi anak-anaknya itu nantinya akan menjadi homeschooler. Akhirnya si ibu ini diminta untuk mempunyai semacam semacam izin. Nah, izinnya itu setelah saya tanya, subhanallah, harus ke hukum ya, Dekohuman segala macam, ke mana lagi, dinas pendidikan. Jadi agak lumayan riweh gitu kalau menurut saya ya. Jadi akhirnya tapi alhamdulillah beliau sudah memegang legalitas dari homeschooling. Jadi dia sudah pegang izin homeschooling untuk tunggal. Jadi nanti anaknya kalau mau homeschooling lagi, dia hanya melaporkan bahwa anaknya yang bernama ini akan mengikuti pola metode homeschooling yang nanti akan dilaporkan kepada pihak dinas. Dan si ibu ini sudah mempunyai nomor pokok sekolah. Jadi rumahnya itu udah dianggap sebagai sekolah. Jadi setara dengan sekolah-sekolah lainnya, gitu ya. Yang seperti non formal gitu ya, seperti pesantren atau apapun yang nanti dipakai bahwa dia itu sudah mempunyai legalitas. Oke, di sini adalah bagian daripada legalitas homeschooling. Ya, siapapun, entah itu mau non formal yang sifatnya lembaga maupun tunggal, di sini kita akan diminta untuk pertama kali adalah mendaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.
Jadi Bapak Ibu harus mencari informasi di mana sih Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, di situ ada beberapa persyaratan. Kalau untuk tunggal, biasanya itu ada fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, kemudian kalau nggak salah lagi dulu ya, diminta anak yang jika sudah bisa menulis, anak dinyatakan untuk bikin surat. Karena kan apa ya, anak kelas 6 itu dianggapnya sudah bisa ya, lain dengan ABK yang masih belum bisa, mungkin kita yang nantinya akan mengimitasikan atau mengajarkan. Nah, kita belakangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus diharapkan supaya untuk belajar untuk bagaimana untuk ini tanda tangan gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar diminta sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Nah, persyaratan ini apakah sekarang masih ada atau tidak? Saya masih belum paham. Ya, saya masih belum tahu informasi selanjutnya karena kadang-kadang suka ada perubahan. Kemudian dari izin ini, ya izinnya itu ke pendidikan formal ataupun non formal. Ini bukan di sini ya. Ini yang ini di sini nih. Maaf, ini yang PNF atau PNF itu di satuan Diknas. Ini berubah ya. Padahal kemarin nggak berubah. Ini kenapa jadi berubah? Jadi ini HS tunggal. Nah, di sini ada menginduk pada satuan pendidikan formal maupun non formal ya. Jadi yang ada di sini bisa dilihat kursornya, ini sebenarnya posisinya di sini nih. Yang ada di sini ya. Nah, jadi sebenarnya apa ya namanya? Homeschooling tunggalnya itu akan setara dengan sekolah ya, sekolah non formal ya. Jadi mempunyai NPSN, nomor pokok satuan nasional yang dimiliki oleh sekolah, dan biasanya sekolah atau lembaga swasta itu mempunyai itu juga sama. Kemudian di sini ada penjelasan ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan, nanti saya jelaskan. Jadi homeschooling tunggal dapat NPSN dan NISN. Nah, supaya dia biasanya itu akan diberikan pada tahun ketiga. Jadi pada anak yang mau ujian SD diupayakan misalnya tahun ini anak ikut ujian walaupun COVID, tapi orang tua sudah harus memberikan berkas kepada dinas itu selambat-lambatnya di bulan Oktober tahun 2019. Jadi ingat ya, kalau misalnya anak ibu mau mengikuti tahun ini, ya saya agak sedikit ditekankan, kalau anak ibu mau mengikuti ujian tahun ini, maka berkas-berkas itu harus diserahkan ke dinas yang sudah ibu tunjuk, yang sudah sebelumnya sudah kita temui, untuk semua berkas itu diserahkan kepada dinas pendidikan ya di kabupaten. Maksimal adalah di bulan Oktober, kalau bisa sebelum di bulan Oktober, gitu ya. Jadi bulan Juli sudah ada berkas-berkas yang harus disampaikan. Apalagi kalau misalnya infonya, aduh apalagi ya, karena banyak banget berkas ya. Yang saya ingat itu adalah fotokopi kartu keluarga, KTP orang tua, kemudian kalau anaknya sudah SMA ya misalnya ada fotokopi KTP anak, tapi yang pasti adalah beberapa nilai-nilai anak juga yang disampirkan kepada dinas ya. Oke. Kemudian ya ini ada pembelajaran mandiri, ujian semester, dan ujian akhir. Nanti kita bahas di sini. Nah, ini penjelasan yang tadi tentang NISN, nomor induk siswa nasional. Itu adalah nomor induk yang nanti diberikan oleh dinas setelah anak tercatat di Dapodik. Ya, nama anak kita yang sudah dikirimkan berkas itu akan diberikan kepada anak kita pada saat semuanya itu masuk ke dinas atau disebut juga dengan Dapodik. Jadi ini akan dipakai kalau orang tua mengikuti dari SD ya, dari SD, maka nilai NISN ini berlaku sampai anak ini mengikuti SMA atau ujian kesetaraan. Jadi sifatnya seperti KTP. Jadi kalau misalnya gini, kayak anak saya itu SMP ikut homeschooling. Berarti dia udah dapat NISN itu dari SD, jadi tidak ada NISN baru lagi. Begitu juga dengan anak saya yang SMA, dia sudah ada NISN-nya itu dari SMP dan SD. Berarti dia tidak perlu lagi yang baru. Lain hal kalau yang masuk masih SD, maka dia akan mendapatkan ini. Nah, jadi jangan dikira homeschooling ini tidak akan mendapatkan ini, salah besar.
Nah, ini biasanya kalau kita berhubungan dengan dinas, maka ini akan diurus oleh pihak yang dinas itu sendiri. Nah, NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Biasanya dimiliki oleh sekolah formal maupun non formal. Jadi kalau memiliki keluarga HSR memiliki yang tadi saya ceritakan ya, yang tadi seorang ibu yang akhirnya membuat izin sendiri, maka dia akan setara dengan formal dan non formal. Jadi dia bisa menyerahkan semua berkas itu kepada dinas, bukan kepada si PKBM ini. Gitu. Kalau PKBM ini kan perwakilan dari beberapa homeschooler yang tidak meminta izin. Jadi tidak punya NPSN. Nah, oke, saya bahas itu dulu. Kalau orang tua tidak perlu atau agak sedikit susah mempunyai mengurus sendiri legalitas, kalau saya sih sarankan cari saja PKBM yang ada di kelurahan. Saya yakin setiap daerah itu mempunyai PKBM, ya. Jadi saya yakin banget itu tidak sulit karena kita nanti jadi kalau yang sama dengan yang tadi persyaratannya, kalau anak ibu atau bapak mau masuk ke ujian melalui PKBM, ada PKBM negeri yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, ada yang swasta. Biasanya kalau swasta itu setiap kecamatan itu banyak, ada beberapa. Namanya swasta pasti beda ya harganya dengan dinas ya. Nah itu bisa ibu bapak telusuri berapa harganya segala macam kalau bisa di bulan Juli. Kalau untuk tahun depan ya, kalau untuk anak ujian tahun 2021 di bulan Juli ini bapak atau ibu harus sudah bisa mencari PKBM terdekat. Kenapa saya sarankan PKBM? Bapak atau ibu tidak perlu repot-repot mencari minta izin NPSN. Karena kalau cuma anaknya satu ngapain juga kan ya? Kita minta izin atau melegalkan homeschooling kita. Cukup saja kalau misalnya anak kita hanya 1-2 ya ikut aja PKBM. Gitu ya. Nah, kalau memang orang tua keberatan dengan harga, biasanya nanti dicari yang negeri atau beberapa swasta biasanya harganya bersaing. Tapi nggak beda jauh gitu ya. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Kemudian UNPK adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atau untuk formal disebut dengan ujian sekolah. Ini ada, jadi gini. Jadi kalau kita ujian, karena apa sih evaluasinya ada, nanti di kelas 3 itu ada ujiannya. Jadi tapi tidak ada tryout ya. Kayaknya sekolah sekarang kayaknya nggak ada tryout, ada masih saya juga lupa ya kalau untuk umum karena saya lebih mendalami homeschooling. Jadi nanti ada ujiannya. Kenapa kita mengikuti PKBM ini? Ini nanti ada UNPK-nya. Kemarin ada yang berbasis komputer juga, nah, sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Biasanya kita menggunakan PKBM ini di dalam sekecamatan atau sekabupaten itu menggunakan beberapa sekolah umum, ya, menggunakan beberapa gedung sekolah umum. Akhirnya biasanya anak-anak homeschooler ataupun orang yang mengikuti PKBM itu mengikuti ujian siang karena paginya digunakan US untuk anak-anak formal. Ya, kalau kebetulan kalau memang kerjasamanya dengan sekolah umum. Kalau memang ada kerjasamanya dengan sekolah dengan tempat lain ya saya walau alam ya saya nggak tahu itu biasanya pihak dari PKBM itu sendiri yang nantinya akan bersama-sama satu kecamatan untuk menyelenggarakan di mana tempatnya. Biasanya akan diberitahu. Dan di dalam PKBM biasanya kita dapat fasilitas karena swasta, kalau swasta itu biasanya dapat fasilitas selama 3 bulan diadakan pertemuan secara intensif. Ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 2 kali untuk menyamakan persepsi di dalam penilaian. Misalnya pengisian nama, pengisian yang bulat-bulatnya, atau belajar tentang bagaimana penggunaan komputer untuk ujian nanti. Itu biasanya setiap PKBM akan menyelenggarakan seperti itu. Ya, oke. Sebelum ini nanti saya akan contoh dari paket B. Mungkin kurang jelas ya. Nanti materinya bisa di-share. Ini ada nilainya. Kalau kita dulu zaman dulu itu NEM, itu ada. Kemudian di sini ada ijazahnya. Ini kebetulan anak saya yang SMP. Jadi di sini ada tulisan Dinas Pendidikan, ya. Di sini ada tulisan ijazah, tapi di sini ada tulisan paket B dengan dengan tahun ajarannya. Nah, di sini ada keterangan anak dinyatakan lulus, kemudian dia di sini ada nomor induk anak itu ya, anak saya. Nah, ini ada nilai juga. Jadi nilai pada saat ujian UNPK-nya itu.
Jadi diberikan memang murni pada saat itu, pada saat ujian. Oke, apakah PKBM itu meminta nilai kita, rapot kita? Ada yang meminta, ada yang tidak. Kalau PKBM saya tuh kebetulan meminta. Jadi kita menyerahkan semacam raport. Apa sih kok kita kok nggak rapotnya gini? Saya menyarankan kepada orang tua, ya, kepada orang tua untuk melakukan evaluasi kepada anak setiap periode. Jadi biasanya nih kita kan ujiannya itu kan 3 bulan sekali. Tapi kalau saya menyarankan untuk homeschooling, ada baiknya supaya anak bisa mengulang, itu dilakukan sebulan sekali. Jadi dalam 3 minggu ada pembelajaran, gitu ya. 1 minggu adalah untuk latihan evaluasi. Nah nanti 3 bulan kemudian kita bikin yang memang benar-benar seperti ujiannya anak-anak sekolah. Jadi ada ujian 3 bulanan atau rapat apa ya kalau bahasa kita zaman dulu tuh rapat bayangan mungkin ya. Jadi evaluasi 3 bulanan. Tolong ibu atau bapak disimpan dan nilai-nilai itu murni yang misalnya kalau bikin soal gimana sih cara pembagian angkanya? Nggak usah susah-susah deh bapak ibu ya. Bikin aja soal 10, kalau salah satu berarti 9 nilainya. Itu aja. Yang penting bapak ibu paham bahwa ini harus disimpan dijadikan portofolio. Jadi kita pada saat nanti diminta oleh pihak PKBM, kita sudah mempunyai portofolio itu sendiri. Oke, paham ya? Berarti di situ ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi tadi, kita perlu untuk mempunyai suatu bundel untuk anak kita disimpan semuanya. Ya, mungkin juga buktinya itu seperti apa ya? Bukti seperti kerajinan anak kita, soal-soal kita simpan aja. Biar kita tahu ya mungkin nantinya pas sudah besar itu jadikan kenangan buat anak kita bahwa oh ternyata kamu nilainya segini ya belajar sama ibu gitu. Oh iya, saya belum jelaskan ini ada beberapa yang sangat keberatan oleh para homeschooler Indonesia di maaf saya ke atas lagi sebentar, ini penting banget karena penting banget ya di area tunggu sebentar. Di area Permendikbud 129 tahun 2014 salah satunya adalah persyaratan orang tua harus memiliki mempunyai jenjang pendidikan minimal S1. Nah, ini yang sangat yang sangat disayangkan oleh beberapa homeschooler karena nggak semua orang tua mempunyai strata ya, mempunyai kelulusan S1. Sedangkan mereka menyatakan bahwa belum tentu S1 itu juga bisa mengajar, gitu kan, cuma kembali lagi kepada bagaimana kita bisa mengajar anak kita atau tidak. Gitu ya. Ada juga yang S1, S2, S3 yang memang nggak bisa, aku nggak sabaran sama anak sendiri. Akhirnya dia meng-hire seorang guru untuk mengajarkan anaknya. Tapi ada orang yang hanya lulusan SMA, dia bisa secara detail karena dia tahu tentang anaknya cara pola belajarnya bagaimana, itu kenapa lebih baik. Nah ini yang sedang diperjuangkan oleh para homeschooler untuk dihapuskan klausul ya, hal-hal yang seperti ini. Jadi karena nantinya akan merugikan pada orang tua yang akan menyelenggarakan sendiri pembelajarannya. Oke, dari slide sampai 10, silahkan yang mau bertanya atau saya mungkin jawab dulu pertanyaannya. Tolong di unmute yang ini kebetulan saya kalau ini harus satu-satu. Ya, oke, saya tunggu. Ada yang mau bertanya? Bu, tanya Bu. Iya, iya. Kalau misalnya ini kan lebih ke lembaga ya Bu ya. Kalau misalnya saya sebagai orang tua mau homeschool anak saya, apakah prosesnya sama atau gimana ya Bu? Proses itunya ya, persiapannya ya. Ya memang sih belum ya. Ini di bawah materinya. Materinya di bawah untuk persiapan apa namanya? Nih, persiapan keluarganya seperti ini. Apa mau saya masukkan itu dulu atau gimana? Enggak, Bu. Maksud saya gini, ini kan saya nggak tahu sih nanti penjelasan Ibu untuk keluarga itu seperti apa. Tapi misalnya nih, saya orang tua punya anak, terus saya mau homeschool tapi tidak lewat lembaga, tidak lewat sekolah, hanya saya aja, saya ajarin, terus nanti mau tesnya mungkin ikut paket, apakah
harus seperti yang Ibu jelasin juga, yang lain-lainnya. Terus prosesnya lah yang mungkin saya perlu ketahui, karena kan Ibu ada pengalaman dengan 2 anak ya. Ya. Oke, Ya, itu aja, Bu. tadi Makasih. oke, makasih Sin. Jadi kalau untuk proses kelulusan ya, tadi untuk kelulusan tadi saya sampaikan bahwa pada untuk anak yang SD berarti orang tua sudah mempersiapkan anak itu untuk mengikut sertakan ujian paket. Itu kalau untuk anak SD yang masih kelas 5. Jadi persiapan itu sudah dicari. Kalau saya memang kebetulan kalau anak waktu itu sekitar apa ya? Anak saya waktu itu mau homeschooling yang SMP ya. SMP itu berarti kan kelas 6, tapi saya tidak mencarinya bukan kelas 6, tapi saya mencarinya itu di kelas 5 gitu ya. Jadi di kelas 5 saya sudah mencari ada nggak PKBM yang ada di sekitar rumah saya. Nah, ternyata saya ngobrol-ngobrol persyaratannya apa yang harus saya lakukan, segala macam. Nah, itu dijelaskan biasanya oleh si PKBM itu. Nah, akhirnya kita mendaftarkan Boleh tanya, lagi. Bu ya? Ya, oke. Jadi kalau misalnya saya sudah me-homeschoolkan anak saya sendiri sebagai pengajar, dan ketika saya harus mau ujian, saya harus bergabung ke PKBM gitu ya? Iya, seperti itu. Itu yang memudahkan. Yang kalau kita tidak mau mencari yang NPSN itu. Tapi kalau kita memperjuangkan untuk mendapatkan NPSN, kita bisa mengajukan anak kita ke Dinas Pendidikan. Jadi dari Dinas Pendidikan itu yang akan mengirim kemana. Karena kita dianggap sebagai sekolah. Orang tua itu sebagai sekolah karena sudah memiliki NPSN, nomor pokok sekolah. Sama jadi apa ya namanya ya? Legalitasnya itu sama seperti sekolah formal yang ada di lembaga. Gitu. Nah, nanti dari pihak dinas itulah yang nanti apakah dia bisa mengikuti ujian di satu sekolah. Waktu itu di Depok itu untuk ABK itu ada sekolah negeri yang inklusif. Jadi anak-anak yang mempunyai izin homeschooling tunggal dari apa ya namanya ya dari dinas ya yang tadi yang mempunyai NPSN itu, maka dia bisa mengikuti di sekolah negeri gitu. Jadi tidak mengikuti PKBM. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau orang tadi saya bilang resikonya, bukan resiko ya, yang harus dihadapi oleh orang tua itu adalah persyaratan-persyaratan izinnya itu yang hampir sama dengan lembaga. Walaupun lembaga itu mungkin ada persyaratannya misalnya izin domisili, kemudian luas tanah berapa, kontrak atau tidak. Kalau keluarga tidak ada. Tidak ada izin seperti itu. Itu lebih apa ya, lebih sedikit persyaratannya, tapi lumayan waktunya itu sekitar waktu itu teman saya tuh sekitar dapat izin itu 2 sampai 3. Jadi tergantung pilihan kita aja sih untuk mau apakah kita mau mempunyai NPSN atau kita hanya terjunnya itu ke mana kita mau gabung dengan PKBM gitu. Sebentar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, Ibu mau tanya, anak saya kan saat kemarin sekolah di SBLB, cuman itu ijazahnya belum keluar. Nah, terus kan sekarang masuk ke SMPLB kelas 1, cuman dengan adanya pandemi seperti ini, saya rasa kami mau mengubah ke homeschooling gitu. Oh gitu. Nah, kalau melalui PKBM, itu apakah harus dari tahun pertama SMP itu mendaftar sekarang atau nanti aja kalau sudah mau ujian di kelas 3? Ya. Yang pertama yang Ibu lakukan ya, Ibu harus tetap menunggu untuk ijazah. Karena ijazah memang untuk saat ini karena pandemi kemungkinan besar karena kita mengikuti yang tahun ajaran baru itu Januari ya. Kalau di Jawa Barat itu tahun ajaran barunya itu Januari. Nah, saya nggak tahu di wilayah Ibu Ibu tetap saja anak Ibu tercantum di sana gitu ya. Tercantum di sana, berarti anak Ibu sebenarnya tahun ini kan lulusnya ya, tapi nanti ada ujian susulan karena saya yakin kalau di SDLB anak Ibu sudah masuk berkas itu ke dinas provinsi. Nah, kalau ke dinas provinsi, ya kan berarti kan tinggal menunggu ujiannya aja ya.
Nah, itu ibu Ujiannya berhak. udah, Bu. Oh, Kelas ujiannya 6 udah. SD-nya sudah selesai tahun Oke. kemarin. Sekarang menjalani di kelas 1 SMP. Oh, oke. Berarti ibu Iya, tinggal mau menunggu lanjut ke hasilnya HS. aja. Oh, Oh, ya. gitu. Kalau memang itu berarti nggak ada masalah ya, tinggal menunggu ijazahnya aja. Nah, kalau memang untuk mau ke homeschooling dari SMP, kalau saya sih berpendapat dilaporkan itu di ini aja di pada saat semester kedua dari kelas 2 SMP-nya itu aja, Bu. Jadi nggak harus tidak harus pada saat dia kelas 3 gitu ya. Karena kalau kelas 3 itu adalah pengumpulan berkasnya, Bu. Udah mulai pengumpulan berkas di bulan Juli kalau nggak salah gitu. Nah, jadi kalau saya menyarankan nanti saja di semester kedua untuk mencari informasi. Kalau mencari informasi nggak apa-apa. Di tahun pertama nggak ada masalah, tapi biasanya orang PKBM itu akan meminta kita hadir lagi nanti di tahun ajaran baru naik kelas 3. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi Tanya, informasinya seperti itu. untuk kurikulum berikutnya, tahunya dari mana ya, Bu? Pembelajaran apa saja yang harus dipenuhi oleh anak? Kalau ibu mengikuti kejar paket B, otomatis ibu sama seperti soal-soal yang ada di sekolah formal, gitu. Jadi ada Nanti di pelajaran. sini di-share nggak, Bu? Iya, makanya ibu kira-kira misalnya gini kan, saya nggak tahu nih SLB-nya SLB apa, apakah ibu ada pengaruh dengan kognitif, ataukah ibu ada masalah dengan, misalnya anak ibu ada masalah dengan fisik, gitu kan, saya kurang Di paham tipe ya. C sih. Kenapa? Di kelompok C. Di Oh, kelompok kelompok C, C, Bu. iya. Kalau kelompok C, saya ngelihatnya apa ya? Apakah dia sanggup untuk ujian SMP, Bu? Karena materinya itu materi paket itu sama dengan materi paket sekolah umum. Reguler ya? Iya. Iya, makanya kok materi sekolahnya berat sekali. Betul sekali, iya. Jadi gini, kalau saya ya, saya nggak tahu ya, kalau saya nggak mau inikan apa. Usia anak ibu berapa tahun kalau boleh tahu? 13 tahun. Oh, masih 13 tahun. Kalau saya sih lebih baik kalau memang masih mau untuk lanjut ke SLB, silakan. Tapi kalau memang mau homeschooling pun, ya mungkin ya, apakah dinas pendidikan itu mau misalnya kalau ibu kenal dengan kepala sekolahnya atau apa untuk mengikuti ujian. Tapi biasanya SLB nggak mau ya, karena gini, ada yang misalnya dia hanya kalau di swasta kan ada tuh SLB swasta yang dia bisa mengikut sertakan anaknya ujian saja, ada seperti itu. Tapi ini kembali lagi kepada kepada pihak sekolah apakah bersedia atau tidak, ya. Karena biasanya kalau untuk sekolah ya kalau dia SLB ya SLB. Lain hal kalau ibu misalnya di SLB pulangnya cepat kan, Bu, ya, untuk SMP. Nah, kenapa nggak ibu bikin program sendiri aja di rumah untuk anak ibu gitu. Kayak contohnya saya gini, anak saya ini kan dulu SLB ya, tanda kutip, walaupun ditulisnya di sekolah itu adalah sekolah khusus, tapi di pemerintahan tidak ada namanya sekolah khusus. Jadi itu sekolah khusus itu masuk ke sekolah formal dengan nama SLB gitu. Nah, dengan nama SLB itulah saya ngelihatnya kok pelajaran anak saya kurang ya, pulangnya cepat segala macam. Nah, akhirnya karena saya melihat kebutuhan anak saya banyak gitu ya, yang masih belum terpenuhi, khususnya di bidang potensinya, maka saya fokus ke arah potensinya gitu. Jadi penelusuran potensi minat ya, potensi atau minat itu saya sudah lakukan pada saat anak saya usia 10 tahun. Semua untuk anak saya yang ADHD maupun yang Asperger. Nah, untuk yang autistik ini saya tambahkan aja karena dia pernah di SLB juga, Bu, gitu. Cuman nggak lama ya, jadi dia homeschooling. Jadi saya lebih penekanan apa sih program apa yang cukup untuk anak saya agar dia bisa mempunyai kemandirian yang sifatnya fungsional. Jadi mungkin anak ibu misalnya dengan yang C, anak ibu dimodalin apa sih supaya anak ibu bisa nantinya bisa 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 mencari penghasilan tanpa harus mungkin bekerja di tempat orang lain gitu. Ataupun kalau bekerja di tempat orang lain, misalnya ada beberapa teman saya yang mempunyai anak Down syndrome gitu ya. Kebetulan anak ini jadi
petugas parkir gitu loh Bu. Ada petugas parkir, ya berarti dia harus diajarkan dong yang namanya kanan kiri, mundur maju gitu ya. Itu perlu diajarkan seperti itu. Atau anak yang waktu itu ada anak yang sekolahnya di C, diajarkan waktu itu magang, bukan magang, awalnya magang saya lihat di satu supermarket yang agak lumayan laku lah ya di Depok. Diajarkan untuk mengangkat barang, bagaimana menata barang-barang yang di display, kemudian dia tahu kalau ini displaynya kosong, dia harus cari lagi di gudang. Nah, itu diajarkan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya bagaimana orang tua yang nantinya akan menyelenggarakan program-program tambahan, ya seperti itu. Kalau memang ibu masih mau melanjutkan untuk mendapatkan ijazah pendidikan anak ibu, seperti itu. Ya, terima kasih. Iya. Oke, mungkin ada lagi atau saya lanjutkan? Bu, ada di ini di chat. Ya, ini agak-agak. Ini saya bacain aja ya. Iya, Ada nggak? saya bacanya kok nggak ini sih nggak. Aku aja yang bacain. Ada contoh raport atau bundel nilai yang harus dikumpulkan nggak Bu? Dan seperti apa? Contoh raport ya. Aduh, tunggu sebentar. Kalau bundelnya kebetulan udah kemana-mana ya, karena dulu udah lama banget anak saya tahun 2000 berapa ya? Lulusnya anak saya itu 2013. Berarti mundur itu 2011. Jadi saya memang agak lama ini. Tapi saya coba nanti kalau memang tertarik di grup ya, di grup WA, nanti saya cari bundel yang anak-anak murid saya yang dulu ya. Kalau nanti saya cari di file-file komputer saya. Nah, nanti atau lewat Japri nanti saya kasih tahu nomor telepon saya. Itu aja dulu, nanti saya insya Allah saya cari. Next, homeschooling untuk SD ada nggak? Maksudnya homeschooling untuk SD ada nggak? Mesti gimana ya? Iya, tulisnya cuman begitu. Apakah ada homeschooling untuk SD? Ya, kalau orang tua menyelenggarakan sendiri ya pasti ada ya. Malah banyak anak SD kalau saya lihat, karena SD itu 6 tahun ya. Jarang yang SMP, SMA homeschooling karena ya, banyak orang tua mempunyai suatu idealisme pada anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi kebanyakan dari mereka itu di homeschoolingkan oleh orang tua. Itu yang saya temui di satu perkumpulan homeschooler Indonesia gitu ya. Jadi lebih banyak anak-anak SD kebanyakan. Karena bagi mereka itu fondasi ataupun idealisme dari orang tua itu yang sangat kuat. Jadi gini, kayak tadi ya, kalau saya kan sekolah, anak saya di SD itu saya berikan di sekolah, tapi dengan fondasi agama. Nah, banyak hal juga orang tua yang pengen di homeschoolingkan supaya mungkin hafalan Qur'annya tidak tersebar pada saat dia bermain dengan teman-temannya yang umum gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu biasanya kebanyakan adalah anak-anak yang masih usia SD yang homeschooling. Itu banyak sekali. Kalau SMP, SMA saya jarang menemukan, ada hanya beberapa. Itu aja. Karena mungkin ada beberapa orang tua juga yang menginginkan anaknya mungkin dia mau umum gitu ya. Atau memang kalau lanjut ya bisa lanjut sih di SMP atau SMA. Karena biasanya ada beberapa anak yang udah minta nih, 6 tahun mama saya mau sekolah seperti teman-teman, ada yang kayak gitu. Karena teman tetangga saya kebetulan dia homeschooler sampai 6 tahun, SMP-nya dia minta umum. Jadi dia pengen sekali seperti anak muda-muda yang lainnya gitu, pubertas gitu ya, anak-anak teenager yang pengen punya teman yang bisa kumpul-kumpul segala macam. Oh ya, ada satu lagi mungkin saya sisipkan pertanyaan orang tua. Waktu itu Bu Sarni deh, kalau nggak salah, mudah-mudahan Bu Sarni ada di sini ya. Kena Bu Eni, kalau saya mau menghomeschooling kan anak saya hanya kelas 1 dan kelas 2, itu bagaimana? Kalau saya yang pertama yang harus disiapkan adalah portofolio itu sendiri. Sangat penting banget itu portofolio, semua nilai kita kumpulkan. Nah, yang kedua, Ibu cari sekolah SD, ya, cari sekolah SD yang mau menerima homeschooler. Tidak semua pihak sekolah masih menerima homeschooler. Gitu ya. Jadi saya pernah pengalaman anak saya di sekolah itu swasta padahal itu kata-kata homeschooling itu dianggapnya aneh waktu itu. Jadi anak saya dianggapnya anak bandel, anak saya dianggapnya anak bodoh, anak saya dianggapnya selebritis gitu. Jadi saya bisa buktikan aja bahwa itu tidak semua sampah, tidak semua benar gitu. Nah, itu ternyata paradigma atau pengetahuan wawasan guru tidak semuanya paham apa sih homeschooling gitu ya. Nah,
tolong kalau memang mau pada saat homeschoolingin anak, misalnya di tahun kedua lah ya, di awal tahun kedua, saya sarankan supaya orang tua mencari sekolah yang memang mau menerima anak ibu bapak. Ya, seharusnya secara karena ini legal, seharusnya secara secara ininya ya, secara pastinya itu tidak boleh tidak diterima, pasti harus diterima. Karena nanti pihak sekolah yang akan disalahkan oleh dinas. Gitu. Karena di situ dinyatakan bahwa multi exit ya, atau maksudnya sangat fleksibel homeschooling dengan untuk sekolah umum. Jadi itu bisa bisa dilaporkan ke dinas setempat kalau memang terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, pertanyaan lagi, Bu Sinta. Saya belum bisa baca lagi nih. Ada. Apabila mengikuti ujian paket, apakah ujiannya akan disamakan seperti anak ujian umum? Iya, iya. Kalau ujian paket itu sama seperti dengan ujian umum, gitu. Jadi makanya di sekolah saya ada 2. Jadi anak yang tidak bisa mengikuti ujian umum, ya minimal ya. Ada beberapa yang persyaratan kalau di sekolah kami, yaitu kami sepakat dengan kepala sekolah waktu itu. Yang pertama anak untuk yang SD ya, minimal SD ya. Tapi untuk semua sih sebenarnya anak duduk tenang, ya anak duduk tenang yang tidak bolak-balik, tidak bergumam atau apapun juga. Nah itu jadi itu satu persyaratan. Yang terpenting lagi, yang kedua adalah anak mampu secara calistung dasar, itu untuk SD. Ya, anak bisa baca, anak bisa memahami bacaan, gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin dia tidak bisa, gitu ya. Ya kalau kita juga dulu pelajaran nggak semua pelajaran bisa kan, gitu ya. Nah, kalau contohnya gini, ada anak saya yang mungkin kalau di grading IQ ya mungkin sekitar 70 ya, atau 60 lah sekian untuk autistik moderate ya. Nah, anak ini kebetulan memang sudah belajar bagaimana menuliskan namanya di kotak-kotak kecil, ya kan harus sabar ya. Kemudian membulat-bulatkan pensil di area-area namanya. Kami latih selama 6 bulan. Kemudian kalau pada saat pengerjaan pakai komputer, dia tidak memainkan komputer itu sendiri. Nah, di situ yang salah satu persyaratan kami selain daripada kognitif. Nah, akhirnya kami menyarankan kenapa bisa setelah kita coba kita tahu penilaian selama 3 tahun sebelumnya anak ini mampu. Nah, kita ajukan anak ini ke kejar paket, gitu ya, dengan kemampuan yang terbatas seperti itu. Nah, disitulah kita latih terus bagaimana kita ujian dengan menggunakan bentuk-bentuk yang seperti kejar paket. Minta tolong untuk orang tua yang ikut dengan PKBM, minta tolong, atau kayaknya browsing juga ada ya soal-soal untuk UNBK gitu ya, UNPK itu. Jadi kita contohkan aja, nanti kita lihat soal-soal kita bikin sendiri. Nanti yang penting cara pembulatannya, pengerjaannya. Anak murid saya ada yang nulisnya itu nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D. Nanti nomor 5-nya A lagi, kemudian B lagi. Jadi nulisnya A, B, C gitu. Tapi anak saya lulus gitu, anak murid saya lulus. Jadi ada beberapa yang nilainya hanya 6, segala macam. Insya Allah lulus gitu ya. Itu yang salah satu persyaratan. Tapi kalau misalnya anak tidak duduk tenang, masih tantrum pada saat dia berkumpul dengan orang lain, kemudian dia calistungnya masih belum mampu ya, akhirnya kami arahkan ke ujian SLB. Jadi ke ujian formal. Gitu ya. Itu untuk suatu lembaga ya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu ya memang ujiannya itu sama ya. Sama dengan anak-anak yang lainnya karena kalau dulu kan memang kalau kejar paket konotasinya adalah orang tua yang udah usianya segini baru bisa mengikuti gitu. Sekarang udah tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi dengan usia sama, dengan dengan kemampuan yang sama ataupun kurang itu bisa jadi satu. Oh iya, kalau bisa di dalam mencari PKBM, upayakan PKBM itu sangat-sangat friendly terhadap homeschooler. Apa tujuannya? Apalagi kita homeschoolernya itu anak kita yang ABK. Apakah nantinya pada saat ujian dijadikan satu antara ABK 1 dengan yang lainnya? Kalau di tempat saya di Depok ini sudah ada. Nah, kebetulan saya memasukkan murid saya itu ke namanya master. Nah, di master itu karena permintaan dari kita ada sekitar 5 orang lebih dan dari tempat lain juga ada beberapa,
maka dijadikan satu. Dan kebetulan memang orang dinas Depok ini sangat cepat ya tanggapnya. Jadi akhirnya anak ini dijadikan satu supaya tidak mengganggu anak-anak reguler lainnya gitu pada saat nanti tantrum, dan jumlah dalam satu ruangan itu tidak banyak. Jadi anak ini ada pendamping gitu. Jadi ada persyaratannya seperti itu. Kalau untuk kita masuk ke PKBM yang friendly terhadap homeschooler khususnya ABK ya. Jadi nggak ada salahnya orang tua meminta ya PKBM, boleh nggak anak saya ini didampingi karena dia berkebutuhan khusus. Seperti itu ya. Jadi memang saya setiap anak pendampingnya satu. Jadi tidak ada yang namanya satu pendamping, dua anak jadi satu pendamping. Tidak. Jadi kita lebih fokus supaya anak lebih terarah pada saat ujian. Oke, itu tambahannya lagi. Silakan Bu Sinta. Kalau ya, kalau misalnya udah tahu itu pasti soalnya sama, gimana memastikan bahwa yang diajarin itu sama dengan soal yang akan keluar di ujian umum? Ya, biasanya kita itu ada buku panduan ujian, sama seperti buku panduan US, gitu. Buku panduan US, terus kemudian ada juga soal-soal yang kita Google, itu soal-soal tahun, misalnya gini, kita ujiannya ini tahun 2020 ya, berarti kita melihat contoh US tahun 2019, ya. Tapi nggak usah khawatir, untuk anak yang mengalami modifikasi, ini sepanjang pengetahuan saya yang kebanyakan murid saya adalah moderate gitu ya, yang bisa mengikuti ujian, bukan high functioning gitu, hanya satu high functioning di sekolah saya. Nah, tapi dengan ciri-ciri yang tadi saya bilang ya, persyaratan yang saya bilang tadi, itu kita berikan materi yang tidak begitu sulit aja. Jadi kita pilih-pilihkan dari beberapa materi yang ada, yang seprogram yang segitu banyaknya kita pilih. Kalau untuk bagaimana nilai, ya itu kita serahkan aja main di atas deh gitu ya. Karena kita nggak tahu, ternyata anak kita aja ada beberapa murid saya ada yang nilainya 7 gitu loh. Jadi saya juga nggak paham, padahal yang kita tahu dia itu asal-asalan ngisinya gitu loh. Yang penting selesai aja, karena anak-anak kita kan pengennya selesai tidak tahan gitu ya di tempat yang ramai gitu. Tapi anak ini nilainya 7, ada 7,5 gitu loh. Sampai ada beberapa yang nyatakan nilainya agak lumayan bagus ya dari tempat PKBM itu. Jadi tetap kita ajarkan sebatas anak ini mampu ya, si ibu ataupun si pengajar harus tahu kira-kira yang bisa diajarkan oleh anak kita ataupun orang tua yang mengajarkan. Karena ada beberapa orang tua, aduh saya nggak bisa nih belajar matematika gitu ya. Sebenarnya sih bisa juga kita meng-hire untuk khusus untuk matematika saja lesnya gitu misalnya. Atau memang anak ini nggak suka dengan matematika, ya nggak apa-apa. Yang penting anak ini bisa minimal beberapa soal dia bisa mengikuti ya, tidak kosong sama sekali. Nah gitu ya. Jadi itu pokoknya kalau saya sih selalu menyarankan kepada orang tua untuk yang anak-anak kejar paket ini, ujian kejar paket, upayakan anak ini sehat. Kalau saya sih menyarankan itu aja. Anak ini sehat, anak ini moodnya bagus, dijaga, jangan kitanya stres, karena orang tua kalau di mana-mana juga yang anak tipikal, atipikal juga yang stres itu bukan anak. Jujur saya beritahu kan bahwa ABK kita kalau ujian tuh gak ada stres, malah happy. Jadi kita membuatnya itu nggak terlalu dibikin sulit lah gitu. Karena kita tahu sekali bahwa anak-anak itu seperti mengikuti aja pola yang kita buat gitu. Yang stres memang kadang-kadang orang tua yang akhirnya memberikan dampak anaknya jadi seperti ini yang terjadi ya, seperti gundah gitu ya. Tapi saya sarankan yang penting anak ini sehat, anak ini moodnya bagus, kemudian dia bisa dibawa, karena untuk PKBM tadi yang saya bilang kadang-kadang ujiannya itu siang. Jadi anak-anak autistik gitu ya, anak-anak autistik itu perlu ada pembekalan. Jadi kalau ujian misalnya kita seminggu nih dari mulai Senin kemarin, nah otomatis orang tua harus kayak semacam datengin itu tempat ujian, kan udah tahu ya ujiannya nanti jam berapa di mana gitu. Kita minta tolong waktu pihak sekolah untuk mengizinkan anak kita, inilah tempatnya. Nanti kalau mau ujian jam segini ya, kita tunggu. Nah, jadi kita kebiasaan anak supaya anak ini, loh kok biasanya kamu kalau pakai seragam itu berangkatnya pagi, kenapa siang gitu. Seperti itu. Jadi kita mensiasatinya dengan cara ya kita memberikan memperkenalkan tempat yang nanti akan
mereka mengikuti ujian. Itu butuh ya. Kalau nanti hari pertama dia masih menolak, nggak mau, ini sekolah siapa? Ini kan bukan sekolah saya gitu. Nah, hari kedua bisa kita terus lagi, kita coba lagi. Nah, sampai nanti pada saat hari yang ujian, hari H-nya, anak ini sudah terbiasa dengan tempat tersebut. Jangan lupa untuk memberi kalau memang pendampingnya bukan orang tua, untuk memberikan apa saja yang membuat anak ini gusar, apa saja yang membuat misalnya anak ini pengen pipis, segala macam lah yang sekiranya si pendamping itu nanti akan mengetahui reaksi daripada anak kita. Mungkin itu saja. Next ya, Bu. Yep. Next ya. Kalau anak autis dengan verbal yang masih minim, kemampuan sosial masih rendah, apakah homeschooling baik untuk perkembangannya? Karena kalau sekolah inklusi saat ini materinya masih terlalu berat untuk anak. Ya. Nah, ini saya mau membetulkan dulu mengenai apakah homeschooler itu menjadi anak asosial. Nah, ini ya, kalau untuk, mungkin kita nggak berbicara untuk anak tipikal ya. Saya, karena pengalaman saya mempunyai anak yang tipikal, saya menyatakan bahwa homeschooling itu bukan sebagai pembatas dari sosialisasi. Itu. Jadi gini, anak saya kebetulan walaupun memang yang Asperger ini dia tidak mau mengikuti les ya, makanya saya kadang-kadang saya ajak kemana, ke tetangga lah segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya justru dengan fleksibilitas kurikulum kita lebih apa ya namanya ya, lebih enak mengajak anak itu menjalankan sosialisasi. Sosialisasi itu kan nggak harus teman sebaya ya, bisa juga orang yang lebih tua, orang yang nggak harus satu golongan sama kita, misalnya yang beda agama, yang satu agama, kemudian yang mungkin kemampuan finansialnya yang harus sama dengan kita, enggak juga. Jadi kalau sampai di mana ada pendapat bahwa homeschooling itu menjadikan anak asosial, itu sangat-sangat salah. Karena kebetulan anak saya ini bisa berteman kepada usia yang lebih tua banyak sekali, dan dia bisa mengikuti satu kelompok basket, beatbox, kemudian dia sempat juga kayak semacam barista gitu ya. Kalau kebetulan anak saya nyarinya yang gratis-gratisan gitu ya. Nah, itu juga ada beberapa grup-grup komik kalau anak saya yang Asperger gitu ya. Nah, itu kan berarti kan ada sosialisasi gitu. Nah, di situlah kita bisa mengatur. Karena enaknya kalau di homeschooling itu kita bisa mengatur jam pembelajaran gitu loh. Nah, nanti ada masuk ke area file berikutnya. Jadi di slide berikutnya ya. Jadi kalau saya lebih menyarankan kepada orang tua bahwa itu kekhawatiran itu jangan sampai dibawa terus ya. Untuk anak-anak yang tidak verbal, makanya dengan homeschooling ini kita akan membuat suatu program yang bersifat non-akademik. Kalau anak yang misalnya masih terapi, lanjutkan terapi itu dengan masuk ke area pada saat dia itu program homeschooling, masuk ke area program homeschooling. Misalnya di terapi itu diajarkan anak untuk menyebutkan nama benda yang ada di sekitarnya aja. Ya udah, itu masuk program kita. Jadi bukan berarti di homeschooling itu kita belajar akademik aja gitu loh. Di sini sebenarnya file sini yang akan nanti saya jelaskan bahwa untuk anak-anak yang mengalami permasalahan dengan bahasa, dengan sosialisasi, kemudian dengan perilakunya, kemudian dengan kemandiriannya, justru dengan homeschooling ini kita lebih memperbanyak variasi atau kreativitas dalam pembuatan program. Gitu. Ya, Bu Sinta. Oke, ada lagi, Bu. Kalau dari HS lanjut ke sekolah formal bisa nggak? Iya, tadi ya, yang kalau hitungannya dia kelas 6 ke SMP itu bisa. Tapi kalau ada yang tadi sempat nanya dari misalnya sekolahnya kelas SD kelas 2 sampai kelas 2 aja homeschooling, itu saya bilang bahwa yang terpenting adalah portofolio. Dan kita ketemu sama kepala sekolah bisa nggak menerima. Cari sekolah yang mau menerima anak kita tanpa terpaksa, itu aja sih yang penting. Karena sebenarnya sih kita sekolah nggak boleh menolak gitu. Oke, ini ada dari Bu Sarni. Seandainya ternyata di sekolah di kota saya nggak ada satupun yang bekerja sama dengan HS,
Bisakah saya ikut yang di provinsi? Tapi saya tetap di kota saya, gimana Bu? Bisa sih sebenarnya, nanti diberikan aja pelaporan di dinas. Sebenarnya sih dinas itu pasti akan bertanya ya sama orang tua gini, Ibu ada yang Yang kenal nggak? terdekat gitu ya? Ibu ada yang kenal nggak? Atau Ibu bisa nggak ngedatangi sekolah ini? Nanti dicari tuh sama Ada dinas. rekomendasi ya Bu ya? Rekomendasi, walaupun nggak pakai surat ya, dicoba dulu gitu secara pendekatan. Apalagi kalau memang dianggap dipersulit, biasanya di pihak dinas nanti yang akan memberikan. Sekolah tuh nggak akan berani kalau kita sudah terjun langsung ke dinas. Nah nanti kalau memang di daerah di daerah wilayah tempat tinggal rumah itu tidak ada, ya nanti disarankan Ibu mau nggak kalau ujiannya di sini. Kita harus siap-siap karena perjalanan juga ya, perjalanan yang lumayan mungkin jarak kalau di daerah gitu. Kalau di Depok kan ya kota kecil gitu ya, mau ketemu juga sejauh-jauhnya kota Depok ya masih hitungan masih setengah jam lah untuk ke daerah ke kabupatennya gitu. Nah kalau ke Oke, daerah ini menjawab Bu Agnes juga sepertinya ya, HS ya. tunggal harus daftar ke dinas ya Bu ya? Ya, kalau kita mau mendapatkan NPSR. Tapi kalau kita nggak perlu, tadi saya bilang karena anaknya cuma satu, kan NPSR-nya dipakai cuma satu doang. Lebih baik kita ke PKBM. Gitu aja. Oke, ini ada lagi dari Bu Nurmayah Rizky, anaknya 14 tahun, sekolah khusus autis, namun pelajar menyelesaikan masing-masing anak. Anak saya sudah bisa duduk tenang. Apakah anak saya sudah termasuk bisa mengikuti ujian tersebut yang Kalau sesuai? kalau sekolah khusus itu berarti sekolah itu masuk ke SLB, Bu. Ke SLB ya. Jadi SLB itu adalah sekolah formal. Berarti anak Ibu diikuti ujian sekolah formal. SLB. Untuk ujian apapun bentuknya, SLB itu nanti tergantung dari ujian. Dari apa namanya programnya. Jadi kalau untuk gini ya, kayak misalnya saya kasih tahu kalau untuk SLB biasanya multiple choice itu cuma A dan B. Kalau kita kan biasanya multiple choice ada sampai D gitu ya. Ini enggak. Kemudian nanti kita tulisannya besar-besar, kemudian bahasanya sangat-sangat pendek, misalnya gambar dokter, misalnya gitu ya. Malah kadang-kadang kalau yang nggak bisa baca walaupun usia 14 tahun dibacakan oleh gurunya gitu. Mana dokter? Nanti dia akan lihat gambarnya. Jadi ada anak yang sampai seperti itu ujiannya, Bu. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalau untuk SLB pasti akan dapat karena itu adalah tanggung jawab dari sekolah Ibu. Kalau sekolah Ibu sekolah khusus berarti dia swasta ya. Swasta nanti dia akan mengikuti apa namanya di bawah payung SLB negeri ujiannya, Bu. Gitu. Jadi karena formal dia akan di bawah payung SLB negeri, nanti SLB negeri ini perwakilan dari daerah dari wilayah yang nantinya akan dikirim ke dinas provinsi. Misalnya kayak saya gini, Depok. Saya Depok ada kayak sekolah saya adalah sekolah khusus autis gitu ya. Nah, karena saya swasta, saya ada di bawah naungan, di bawah gugus dari SLB Negeri Depok. SLB Negeri Depok itu cuma satu, gitu ya. SLB negerinya cuma satu, khusus untuk Depok. Jadi semua swasta itu di bawah naungan SLB negeri. Semua soal-soal yang diberikan oleh SLB negeri itu diberikan kepada kita, entah itu mau biasanya dikerjakan di sekolah kita, di sekolah masing-masing. Nanti hasilnya itu diserahkan kepada apa namanya dari pihak kepada SLB negeri, dan SLB negeri nantinya akan dibawa ke dinas provinsi. Nanti dinas provinsi itu yang nantinya akan memberikan nilai-nilai buat ijazah kita. Gitu. Nah, itu juga sama juga berkas-berkas yang diberikan itu semuanya sama antara formal dan non formal. Jadi orang tua harus mempersiapkan di bulan Juli untuk anak yang mengikuti ujian tahun depan. Jadi sama ya, semua mau formal non formal itu berkas-berkas harus diberikan oleh pihak sekolah kepada tempat yang menginduknya, gitu ya. Tapi kalau saya yakin kalau sekolah ini mah tahu ya prosesnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau HS itu sama kayak SD biasa nggak harus 6 tahun? Ya, harus. Karena kalau zamannya anak saya dulu masih ada akselerasi. Untuk 2 tahun mundur ya, mundur 2 tahun ke belakang itu harus ada persyaratan akselerasi dengan tes IQ. Jadi kalau nggak salah di atas 120. Kalau dia mau seperti anak saya yang hanya 2 tahun dua-duanya. Kalau dulu tidak ada.
Kita dengan menyerahkan portofolio kepada pihak PKBM dan menyatakan PKBM itu bisa, dan anak ini juga sudah masuk ke dinas dan dinyatakan boleh, itu tidak ada masalah, yang penting ada portofolio. Tapi sekarang ada tes EQ-nya gitu, jadi memang harus mengikuti pola yang 6 tahun itu gitu, kecuali memang anak ini memiliki ya kecerdasan yang melebihi daripada yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa aksel gitu ya untuk sekarang ini. Kalau misalnya untuk kayak yang paket itu, dia belajarnya 6 tahun atau gimana, Bu, prosesnya? Kalau saya menyarankan yang 6 tahun ya, kalau saya yang menyarankan 1 sampai 3 tahun, biarlah anak mengeksplor ya. Kalau kita yang ABK, lanjutin aja terapinya semuanya. Terus kita kenalkan juga huruf, itu kan masuk ke dalam terapi ya, karena ada masalah, ada apa, pengajaran kayak akademik segala macam. Kalau saya sih lebih menyarankan 1 sampai 3 tahun buat anak ini happy dulu. Nah, sampai di mana dia kelas 4, kita mulai dikit-dikit memberikan dia itu materi pembelajaran gitu. Karena memang apa ya, ada beberapa yang kita ambil, mungkin kalau anak kita mampu secara akademik ya, untuk HS maupun di ABK, kita ambil aja ada beberapa. Nah, di situ yang namanya kita ada mengenal modifikasi itu substitusi ataupun omisi dalam pembelajaran. Jadi kalau anak kita tidak mampu, ngapain kita ngajarin? Jujur aja, saya pernah apa ya, saya suka banget matematika, tapi satu yang paling tidak suka dalam pembelajaran itu adalah saya nggak suka FPB dan KPK. Gitu. Kenapa bisa beda gitu kan? Itu kan faktor terbesar, tapi diambilnya itu faktor kecil. Gitu. Nah itu yang saya paling tidak masuk akal bagi saya, dan akhirnya saya tidak suka dan saya tidak bisa sampai sekarang FPB KPK. Jadi bagi saya kalau Pak FPB KPK perlu nggak sih untuk anak kita yang memang kognitifnya terbatas ya? Menurut saya sih nggak perlu. Yang perlu adalah bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran yang sifatnya dasar ya, kayak misalnya penambahan, pengurangan, sosial apa, soal cerita, kemudian pemahaman bacaan, itu sangat-sangat penting banget. Nah, bagi Berarti saya kembali ke anaknya masing-masing ya, Bu ya? betul, iya. Sampai kalau memang anak ini mampunya, yang penting tadi saya bilang persyaratannya itu adalah calistung, anak kita sudah mampu duduk tenang, tidak marah-marah, dia bisa fokus dalam pengerjaan yang bulat-bulat itu dulu aja yang kita fokuskan untuk pengajaran anak kita. Jangan sampai kita banyak materi tapi anak kita ya masih jalan-jalan kalau ujian gitu kan. Ada salah satu orang tua ya, kebetulan di sekolah saya juga, karena ya kan biasalah orang tua kalau ada satu yang PKBM, orang tua yang lain tadi tanya, mau dong PKBM karena dianggapnya PKBM lebih keren dibandingin SLB. Padahal sebenarnya sama aja kalau saya bilang. Karena bukan apa-apa, anak ini nanti tersiksa gitu loh. Dia harus duduk lama selama 1 jam, itu kuat nggak anak kita? Kalau memang anak kita tidak mampu untuk duduk tenang. Nah itu dulu nih, masih banyak waktu deh, 3 tahun, tolong dipres ya masalah behavior-nya, tolong diselesaikan dulu supaya dia apa namanya, bisa nantinya akan bisa mengikuti ujian itu. Kalau untuk masalah konten dia mampu atau tidaknya secara keseluruhan, nggak harus lah. Yang penting kita sudah mengajarkan dia membaca, syukur-syukur pemahaman bacaannya bagus gitu ya. Banyak murid saya yang pemahamannya itu nggak paham. Jadi dia hanya membaca intinya saja gitu. Jadi kayak kita bacakan nanti kita hanya bacakan misalnya gitu, Pak. Kan misalnya soalnya panjang gitu ya. Nanti si pendampingnya membacakannya itu yang pendek aja. Nah, akhirnya dia bisa menyamakan apa yang diajarkan gitu. Seperti itu aja kali Bu Sinta. Oke Bu, yang berikutnya kalau misalnya ini dari Bu Sarni, Faik itu usia 6 tahun, plannya tetap di TK, biar pas 7 tahun masuk SD. Menurut Ibu, baiknya dia tetap di TK dengan tatap muka atau di HS? Ya, kalau saya sih ngelihat, karena kan saya nggak tahu ya kondisi anak Bu Sarni ya seperti apa gitu ya. Kalau saya sih melihatnya, kalau anak ini terlihat memang butuh untuk klasikal ya, untuk klasikal dia sangat perlu dengan meniru anak yang lain, nggak ada salahnya memang sekolah umum. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi anak kita masih apa ya sih namanya, istilahnya belum siap ya, belum siap untuk masuk ke jenjang berikutnya ke SD gitu kan. Karena ada ini Bu, Ibu bisa nanya dulu ke sekolah SD, persyaratan apa sih anak itu
masuk gitu loh. Karena setiap sekolah kadang-kadang berbeda. Ada yang pakai tes IQ gitu kan. Ada anak saya yang Asperger, jujur ya Bu ya, anak saya yang Asperger itu di TK itu dia bisa baca usia 4 tahun Bu. Usia 4 tahun dia bisa baca. Dia bisa semua menjawab pertanyaan, dia bisa baca komik di dalam usia 4 tahun di mana saya belum bisa mengajarkan dia membaca. Saya hanya mengajarkan huruf sampai di mana saya disalahkan oleh pihak sekolah karena saya dianggap terlalu memaksakan anak. Padahal anak ini sudah paham terhadap bacaan gitu ya, karena dia Asperger. Saya coba di tahun pertama dia ada ujian. Ternyata anak saya itu mungkin saya nggak ngerti ya, apakah dia grogi mengerjakan soal itu pada tes IQ, ataukah si tes IQ, si psikolognya itu tidak memahami cara pola belajar anak saya yang Asperger. Tapi setahu saya anak saya itu bukan tipikal orang yang agak aneh gitu loh. Dalam artian gini, dia kalau dikasih tugas, dia pasti akan mengerjakan, gitu ya, akan mengerjakan semuanya. Memang pada saat kita tatap muka dengan guru, dengan psikolognya, psikolog itu tidak bisa memberikan jawaban yang sangat memuaskan buat saya kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu yang disimpan. Saya pikir ada apa ya? Nah, mungkin entah itu dia, mungkin pada saat dia itu dites, mungkin anak saya banyak protesnya kah? Banyak bertanya yang memang tidak bisa dijawab kah? Gitu. Karena anak saya tipikal adalah selalu bertanya, gitu ya. Pertanyaan yang memang sudah jauh usia di atas anak-anak seumurnya. Nah, disitulah saya oke deh, berarti memang sekolah ini tidak layak buat anak saya. Nah, itu kalau tidak ada salahnya Bu Sami seperti itu, ya. Dengan kita lihat, coba Ibu lakukan aja asesmen. Asesmen itu kan nggak harus kita membayar uang penuh ya. Nah, malah kalau kadang-kadang ada pihak sekolah yang ada sistem apa ya, kayak semacam anak-anak dicoba untuk 1 hari di sekolah itu gitu, biar guru itu tahu apa namanya, kondisi anak, asesmennya, observasinya sekolah itu. Nah, disitulah yang nantinya ibu bisa melihat anak kita bisa nggak ya di sekolah ini gitu. Jangan sampai nantinya kondisi kayak saya yang nomor 2 gitu. Saya udah membayar, diterima, malah diiming-imingkan anak saya bisa ngomong, walaupun saya nggak berharap. Saya sudah bilang sama pihak sekolah, saya nggak berharap anak saya bisa ngomong di TK ini gitu, karena dia bilang anak saya, murid saya juga ada yang tidak bisa ngomong tadinya, terus kemudian di sekolah di sini jadi bisa ngomong gitu. Padahal saya tahu kalau orang yang sudah mengiming-imingkan terlalu tinggi, biasanya ada sesuatu yang tidak beres gitu kalau saya gitu ya. Nah, disitulah akhirnya anak saya hanya karena dia ini dikeluarkan gitu. Nah, itu yang harus hati-hati Bu Sarni ya. Jadi Bu Sarni harus tahu sekolah itu menerima atau tidak anak kita. Gitu. Next ya Bu. Yuk. Anak saya 11 tahun sekolah SD inklusi, kemampuan jauh dari anak umum. Didampingi shadow, ujian sendiri sesuai kemampuan raport khusus ABK. Menurut Ibu bagaimana? Ya, kalau untuk anak yang inklusif seperti itu, biasanya nanti kalau sekolah sudah melaporkan ke dinas pendidikan wilayahnya, biasanya pihak dinas itu yang akan meminta kita membuat soal, karena yang tahu kemampuan anak kita itu adalah guru yang ada di sekolah. Nah, jadi si pihak guru dengan ACC dari kepala sekolah dibuatlah soal sesuai dengan kemampuan anak, diserahkan kepada dinas, kemudian di dinas itu digantikan kopnya. Jadi kopnya itu adalah kop dinas. Nah, kemudian soal itu dikembalikan lagi ke pihak sekolah untuk diberikan ujian kepada anak. Nah, atau anak ini dinyatakan kalau memang sangat jauh, pihak dinas biasanya akan menyarankan anak ini tidak mengikuti ujian sekolah. Tapi anak ini akan mengikuti ujian yayasan. Jadi bukan ujian negara gitu ya istilahnya ya. Jadi dia tidak ikut di UNAS, dia ikut UN, tapi dia ikut ujian sekolah yang nantinya akan mendapat sertifikat dari sekolah, bukan sertifikat dari dinas. Kalau masalah berlaku, masih berlaku. Tetap itu diakui oleh pihak sekolah. Kalau pindah sekolah pun dia akan diakui dengan pihak sekolah, tapi nantinya di pihak sekolah yang baru, anak ini akan mendapatkan perlakuan pendidikan yang sama seperti dia diterima di SD. Gitu. Jadi mendapatkan modifikasi kurikulum nantinya di sekolah itu. Tapi jarang ya sekolah SMP sekarang untuk mencari, orang tua sekarang banyak sekali yang agak kesulitan mencari sekolah inklusif yang benar-benar menerima untuk taraf yang SMP dan SMA. Tapi walau alam ya kalau di daerah Ibu, saya mudah-mudahan aja lebih banyak. Kalau di daerah
Kabupaten Bogor ini ada beberapa ya, tapi dengan harga yang biasanya mahal ya. Karena sekolah ini sangat-sangat terkenal sekali. Oke, Bu Sinta, maaf ya, minta tolong Oke, ya. next ya, Bu. Next, Bu. Iya. Kalau misalnya terapi itu dianggap jadi homeschool, bisa nggak, Bu? Dengan syarat yang tadi Ibu bilang, menyiapkan anak untuk ujian, menyiapkan dengan ujiannya itu sendiri. Ya, berarti gini, kalau terapi itu kan berarti kan biasanya anak usia-usia tertentu ya untuk terapi biasa. Nah, tapi kita harus ada tambahan lagi kayak remedial, yaitu pengajaran pendidikan segala macam. Nah, kita persiapkan aja di rentang waktu usia tersebut. Tadi saya bilang materi-materi materi terapi itu kan lebih ada yang bersifat non akademik dan ada yang bersifat akademik. Ya, kayak mengenal angka, huruf, kemudian membaca 2 suku kata segala macam itu ada. Tapi kalau memang kita mau lebih anaknya udah kelas 4, kelas 5, mungkin kita harus lebih, bukan mungkin lagi ya, kita harus lebih mengenalkan pembelajaran yang nantinya akan diujikan di SD. Nah, kita cari info ujian apa saja sih yang untuk SD gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan sedikit-sedikit unsur itu. Nah, kita pilihlah yang sekiranya memang anak kita mampu gitu. Nah, ya kalau misalnya gini contoh, misalnya ada pembelajaran tentang anggota tubuh gitu ya, pelajaran tentang apa ya namanya ya, fotosintesis ya. Itu kelas berapa itu kalau nggak salah kalau untuk sains, kelas 2, kelas 3. Fotosintesis itu kan orang dijelaskan secara gamblang ya, secara rinci, ada enzim yang masuk nanti ke dalam tubuhnya tumbuhan atau kita bikin modifikasi fungsinya apa sih matahari untuk pencahayaan di kala siang, untuk mengeringkan pakaian orang tua gitu kan ada yang kayak seperti itu. Saya selalu bikin soal seperti itu yang mudah-mudah sekali. Jadi apa sih yang matahari itu termasuk apa? Sumber energi kah gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita bikin jangan sampai sama dengan anak kita, tapi dimodifikasi yang benar-benar anak ini harus tahu gitu. Ya kan? Kenapa bulan itu muncul di malam hari? Kemudian yang muncul di siang hari apa? Matahari seperti itu. Jadi supaya kita tahu, oh kalau misalnya kita terang ini adalah yang matahari yang ada. Kemudian kalau malam itu ada bintang, ada bulan, kemudian gambarnya itu gelap, gambarnya itu terang. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi anak di saat pelajaran dengan tema yang sama ya. Saya bicara tema yang sama, bukan tema yang berbeda. Kalau pada saat ini pembelajaran tentang tadi energi, ya anak kita diajarkan tentang energi juga, tapi yang lebih rendah pemahamannya. Seperti itu. Jadi nanti ujiannya itu sama ya, sama yang kita pelajari. Oke? Oke. Udah selesai pertanyaannya, Bu? Oke. Sebenarnya sih masih ada beberapa nih. Saya minta pendapat Bu Sinta banyak banget. Apakah kita mau ada sesi kedua atau gimana nih? Untuk ini nanti saya belajar deh. Halo? Kasihan Bu Sinta diminta tolong. Ini apa ada kurikulum, ada persiapan keluarga. Kayaknya udah beberapa dijawab ya. Terus bagaimana persiapan Boleh, awal? Bu, kita istirahat dulu karena kan teman-teman mungkin mau gerakin badannya, udah kaku nih duduk terus dan lain-lain. Istirahat nanti mungkin disambung jam 2 atau jam setengah 2 boleh. Jadi istirahat 1 jam. Oh, berarti 1:30 ya. Kita mulai lagi ya. Iya. Oke, saya juga harus sholat dulu nih. Karena Iya, supaya yang lain bisa sholat dan lain-lain. Nanti kita ketemu lagi 1:30. Oke, nanti bisa kembali lagi untuk ke invite lagi ya sini ya, berarti caranya ya. Nggak usah di live aja. Iya, Bu. Nanti semua masuk lewat link yang sama. Oh, yang sama. Oke. Password yang sama. Jadi 1:30 langsung masuk untuk yang berikutnya. Yang berikutnya apa tadi, Bu? Yang berikutnya adalah kurikulum sama persiapan dan ada beberapa contoh kurikulum yang bisa dipakai untuk anak-anak homeschooling. Ada model pengembangan kurikulum, kemudian cara kategorinya, ini ada beberapa yang memang agak sulit ya. Terus modifikasi apa sih modifikasi kurikulum yang mungkin memang bisa diberikan pada saat ini. Karena ada beberapa yang persiapan kayak bikin, nah ini persiapan keluarga, persiapan awal,
Contoh jadwal anak, observasi yang dilakukan orang tua supaya kita Oke, bisa. mungkin gitu aja kali ya. Nanti teman-teman yang masih berminat bisa datang lagi dengan link yang sama, password yang sama di jam 1:30. Silakan yang mau makan, yang belum mandi, atau yang mau sholat, silakan. Terima Oke. kasih Bu Eni. Terima kasih. Selamat siang.